Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum Nabi Allah. Hadirin sekalian, channel Ridwan Nur 165 ini kembali kita akan menyampaikan beberapa hal ya terkait masalah-masalah negara kita ini. Sekitar tanggal 20 November yang lalu ya, Menteri Pertahanan kita ya, Pak Syafri, beliau sempat kaget, terkejut ketika beliau mengirimkan beberapa tentara-tentara untuk berlatih di Morowali ya. Kemudian beliau melihat di situ ada bandara IMIP ya. Bandara ini dianggap bandara ilegal. Jadi sampai-sampai beliau menyatakan dalam kompersnya itu, beliau menyebutkan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara. Ya, jadi beliau mengatakan demikian karena beliau merasa geram dengan apa yang terjadi selama ini. Ya, sudah berjalan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini tidak ada aparatur negara yang ditugaskan di sana, yang sebagai pengawas bea cukai kah atau dari imigrasi kah, tidak ada di sana. Sehingga seolah-olah bandara yang berdiri di Morowali ini adalah bentuk dari bandara yang sifatnya eksklusif, yang hanya dimiliki dari private saja, swasta itu. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan yang menyebabkan beliau ini geram sampai mengeluarkan ucapan yang mungkin termasuk ucapan kecewa sekaligus geram dan marah, sampai mengatakan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan kompers beliau ya dalam video berikut ini. Agar supaya ini menjadi suatu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Di Morowali, sebagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ya, itu tadi ya pernyataan dari Pak Syafri Samsudin ya, beliau merupakan Menteri Pertahanan, yang mengatakan bahwa ini merusak tatanan ekonomi dari negara kita karena ini bersifat private ya. Nah, hal semacam ini mestinya tidak terjadi di negara kita, karena pengawasan dari imigrasi, pengawasan dari bea cukai itu penting ya. Aktivitas-aktivitas yang terjadi di negara kita ini semuanya harus melalui pengawasan ya yang telah ditetapkan dalam negara kita. Nah, ini yang dikesalkan, yang disesali oleh Pak
Menteri Pertahanan kita ini. Semoga ini semua bisa terungkap ya. Nah, ini juga mungkin pernah 2014 dulu ya, ketika kampanye presiden ya, Pak Prabowo pernah mengatakan bocor. Ini mungkin ya, bocornya data bahwa telah terjadi kebocoran ekonomi, sektor ekonomi yang mungkin bisa dihasilkan untuk dikuasai oleh orang-orang asing, orang-orang luar, atau mungkin orang-orang Indonesia. Akan tetapi orang-orang Indonesia ini punya kepentingan pribadi, tidak mementingkan negara. Itu mungkin disebutkan oleh Bapak Presiden Prabowo pada waktu 2014 yang lalu ya. Nah, kemudian setelah pernyataan dari Menteri Pertahanan ini, banyak kita saksikan reaksi-reaksi daripada tokoh-tokoh nasional kita, di antaranya Bapak Komjen Susno Duaji ya, Pak mantan Polri, Kapolri kita, Pak Susno Duaji menjelaskan ya dalam cuitannya, sebagaimana dalam video berikut ini ya, sama-sama kita dengarkan. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji merespons soal pro kontra bandara di Morowali yang diduga ilegal. Susno Duaji mempertanyakan aparat berwenang yang selama ini justru diam saja atas polemik yang ada. Respons ini disampaikan Susno Duaji melalui akun X pribadinya pada Kamis 27 November 2025. Susno Duaji mempertanyakan bagaimana bandara ini bisa beroperasi hingga sekian tahun tanpa pengawasan. Susno pun menyinggung siapa sosok yang ada di balik bandara tersebut. Susno Duaji juga menggarisbawahi bagaimana bandara ini bisa beroperasi sejak 2019 dan berjalan tanpa otoritas negara seperti bea cukai, imigrasi hingga pengawasan penerbangan yang resmi. Seperti diketahui, bandara di Morowali milik PT IMIP viral di media sosial lantaran diduga berdiri tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi. Hal ini terungkap dari sidak yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pada Kamis 20 November. Ya, itu tadi ya, seorang mantan Bareskrim Polri ya pada masanya, yaitu Bapak Susno Duaji pun menyoroti hal ini. Bagaimana bisa ya bandara IMIP ya berada di negara kesatuan Indonesia ya tanpa ada pengawasan dari imigrasi, tanpa ada pengawasan dari bea cukai. Nah, sehingga hal ini siapa yang berperan? Sampai-sampai beliau pun mempertanyakan hal ini, siapa sih yang berperan dalam hal ini? Beroperasi dari 2019 sampai 2025, berarti sekarang sudah berjalan 6 tahun. Lalu beliau mempertanyakan hal ini. Sebagai tokoh, beliau mempertanyakan hal ini, apalagi kita sebagai orang awam yang tidak tahu menahu. Nah, ini sungguh kekhawatiran ada bahaya-bahaya besar yang akan mengancam negara kesatuan kita. Itu yang kita khawatirkan terjadi di negara kita ini. Negara kita ini adalah negara kaya, akan tetapi kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk rakyatnya. Ya, bisa jadi negara ini kaya, akan tetapi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang-orang besar, entah itu mungkin pejabat yang bermain di sana, oknum-oknum pejabat, atau mungkin bahkan ada orang-orang pengusaha-pengusaha ya, pengusaha pertambangan dan lain sebagainya. Kita tidak mengetahui hal ini. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo bisa membongkar ini. Hal yang sama juga diucapkan oleh Profesor ya Henry Subakti ya. Beliau ini juga dulu termasuk perangkat pemerintah di zamannya Bapak Presiden Joko Widodo ya, pada masanya dulu. Dan beliau juga menyoroti hal ini sebagaimana yang ditampilkan dalam video berikut ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Dugaan adanya bandara di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang beroperasi ilegal tanpa bea cukai dan imigrasi menjadi sorotan. Guru Besar FISIP UNER pun mempertanyakan siapa oknum yang bertahun-tahun melindungi operasional bandara tersebut tanpa tersentuh sedikit pun. Melalui laman X pribadinya, Guru Besar UNER sekaligus pakar ilmu komunikasi politik Prof. Henry Subiakto mempertanyakan adanya perusahaan asing yang punya bandara sendiri tanpa kontrol petugas imigrasi maupun bea cukai. Prof. Henry pun mempertanyakan mengapa keberadaan bandara ini baru ketahuan era Presiden Prabowo Subianto.
Ia pun mempertanyakan pihak-pihak yang melindungi aktivitas di bandara tersebut sehingga mendapatkan kebebasan dan keistimewaan dengan dugaan mengabaikan otoritas negara dan undang-undang di wilayah tersebut. Ia pun mendorong Presiden Prabowo Subianto menegaskan. Nah, ini beliau mengatakan bahwa kenapa ya operasional bandara, berdirinya bandara, keberadaan bandara ini kok bisa baru terbongkar di masa Presidennya Prabowo Subianto. Ada apa ini? Sementara ini sudah berjalan, beroperasional semenjak dari 2019. Ini menjadi pertanyaan besar bagi pejabat-pejabat kita. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada pembiaran atau pendiaman dari pejabat-pejabat kita yang sengaja mereka membiarkan ini dengan tujuan yang tidak, yang sama-sama kita tidak ketahui. Ya, mudah-mudahan negara kita ini tetap aman, damai. Ya, itu yang kita harapkan. Dan bersamaan dengan hal itu semua, kemudian ada lagi banyak tokoh-tokoh ya yang juga menyoroti hal ini, sebagaimana dalam YouTube-nya Madilog ya, dalam YouTube-nya Madilog itu ada seorang tokoh juga menyoroti hal ini ya, menyebutkan bahwa sama halnya disampaikan oleh Pak Susno Duaji tadi ya, sama-sama coba kita saksikan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di Morowali? Saya akan segera berbincang dengan peneliti dari Indonesia Strategic and Defense Studies. Segera saya sapa Etna Caroline Patisina. Mbak Etna, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Margi udah diundang. Saya suka nonton juga. Alhamdulillah, terima kasih. Ada apa di Morowali? Jadi ini kayaknya berawal dari perintah Pak Presiden. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye udah ngomong bocor. Oke. Ya kan? Nah, salah satu yang dinilai itu banyak kebocoran itu kan tambang ilegal. Oke. Oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi Morowali, ini juga saya baru tahu, ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Oke. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk? nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi latihan ini tuh menarik, yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Oke. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu? Ngomong gitu. Oke. Jadi dia bilang, karena itu dia akan lapor ke Presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang. Mbak Etna, saya potong sebentar. Artinya tidak boleh ada negara dalam negara, itu merujuk apa yang terjadi di kawasan industri Morowali? Iya, di IMIP itu, di bandara itu. Oke. Karena di IMIP-nya itu kan gede ya, sekian ribu hektar itu tadi, 2.000, 4.000 hektar ya, 4.000 hektar. Nah, itu kan ada perusahaan patungan Indonesia juga. Jadi beberapa daerah tentunya ada orang Indonesia juga yang bekerja di situ. Banyak memang. Tapi yang mengejutkan itu, karena selama ini itu kan kita nggak pernah tahu ya. Oke. Nah itu tadi ya dari Ibu Edna ya, beliau mempertanyakan hal itu ya, ini tokoh-tokoh kita semuanya sudah mempertanyakan apa sebenarnya terjadi dalam negara kita ini ya, kenapa baru terbongkar sekarang. Seharusnya negara ini tidak boleh lalai dalam hal semacam itu. Aparat polisi, TNI, semuanya pejabat-pejabat ya yang terkait dengan kedaulatan negara ini harus kita pertahankan bersama-sama ya. Kita harus memiliki seutuhnya, seluruhnya harus punya kita, punya negara kita, dan yang menikmati itu semua adalah orang rakyat Indonesia, bukan orang luar. Nah, ini aktivitas keluar masuk dari 2019 sampai dengan sekarang udah berapa banyak keuntungan yang diraup dari mungkin ketika ada negara-negara lain bermain, kita tidak mengetahuinya hal itu.
Nah, ini yang menjadi kecolongan besar bagi kita, dan inilah mungkin pidato Prabowo menyebutkan bocor itu ya. Nah, itu pernah disinggung juga oleh Bapak Rocky Gerung ya, sebagaimana dalam dalam podcastnya ya bersama dengan Her Subeno ya. Ini dia podcastnya, coba kita saksikan. Ya, memang sangat keras ucapan atau bahkan ekspresi wajah mungkin kalau kita ada di situ. Jenderal Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan, mengatakan tidak boleh ada negara dalam negara. Itu betul-betul satu kualitas argumen, satu kualitas statement yang bisa mengakibatkan atau akan berakibat pada pemeriksaan lebih lanjut dengan satu pertanyaan, kalau begitu siapa kepala negaranya? Siapa kepala negara yang mengizinkan ada negara dalam negara? Siapa kepala negara dari negara yang ada dalam negara itu? Kan itu logikanya akan begitu. Dan orang mulai menduga bahwa yang dimaksud adalah mengapa kepala negara, tentu sebelum Prabowo, mengizinkan adanya negara dalam negara. Nah, siapa kepala negaranya? Ya orang tahu. Siapa yang berkuasa selama 10 tahun ketika proyek-proyek itu mulai diajukan dalam bentuk proposal, lalu makin lama makin eskalasi eksplorasinya, makin panjang, lalu eksploitasi, akhirnya mesti ada produksi sehingga dibutuhkan efisiensi, maka dibutuhkan bandara. Kan itu jalan berpikir. Jadi akumulasi dari industri itulah yang hari-hari ini kemudian jadi pertanyaan publik. Keuntungan dari akumulasi itu kemana sebetulnya tuh? Kalau di situ ada bandara, itu artinya ada kong kali kong, dan bandara itu tidak punya izin atau tidak ada pengawasan resmi. Tetapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu memang tidak ada izin, tapi yang meresmikan adalah kepala negara tuh. Sehingga negara dalam negara itu atas restu kepala negara. Kepala negara yang memerintah Indonesia 10 tahun sebelumnya, sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi kita coba bayangkan misalnya kemarahan dari Menteri Pertahanan menyaksikan bahwa ada potensi ditanamnya chips di sekitar situ untuk memantau wilayah-wilayah strategis di Indonesia bagian timur misalnya, kan mesti diduga sampai segitu tuh. Tentu adanya bandara itu memungkinkan semua aspek kehidupan tuh dipantau tanpa harus melaporkan pada pemerintah Indonesia tuh. Jadi bocor yang biasa disebut Pak Pro, bocor juga bocor informasi, bocor demografi, bocor topografi. Jadi harus diusut memang siapa kepala negara yang menyebabkan ada negara dalam negara, dan siapa kepala dari negara yang ada dalam negara. Itu tadi ya dari pengamat politik, yaitu Bapak Rocky Gerung, menyebutkan bahwa tentu kita harus bertanya, ya, yang memberi izin ini siapa? Ya, yang memberi izin bahwa ada negara di dalam negara ini siapa? Kepala, tentu ada otoritas besar di sini, yaitu kepala negara yang memimpin sebelum pemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Inilah yang menjadi tantangan besar, ya. Nah, ini menjadi tantangan besar. Makanya itu beliau juga menyinggung bahwa pernah Prabowo dulu berpidato dalam kampanyenya menyebutkan bahwa ada bocor-bocor, ternyata ini mungkin bocor informasi, bocor topografi, ya, demografi. Saudara-saudara sekalian, pada tanggal 7 September tahun yang lalu, Ketua KPK kita menyatakan bahwa kebocoran dan kehilangan kekayaan negara dari Republik Indonesia 1 tahun adalah 7.200 triliun. Kami ingin menutup kebocoran 1.000 triliun itu. Yang 1.000 triliun bocor, berani atau tidak kita pangkas kebocoran, bocor terus kebocoran itu. Tidak bocor ke luar negeri. Dan kekayaan negara kita sekarang bocor. Kekayaan kita bocor. Bocornya 7.000 triliun, Pak. Tutup kebocoran, bocornya. Bocor ke luar negeri. Ya. Ini ternyata
Nah, ini yang disinggung oleh Bapak Rocky Gerung. Dan banyak pengamat-pengamat kita ya mempertanyakan hal ini. Tujuannya tidak lain karena sayang dengan negara kita ini. Kita sebagai rakyat kecil semestinya kita juga ngeh ya, kita juga sedikit banyaknya kita juga harus memahami keadaan negara kita agar negara kita ini tidak kecolongan ya. Tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak kedaulatan negara kita, sehingga ekonomi negara kita yang harusnya seutuhnya seluruhnya dinikmati oleh rakyat Indonesia malah diraup oleh orang-orang yang tidak berhak untuk menerimanya ya. Nah, coba kita saksikan, kita flashback dulu bahwa ternyata 2019 bendara IMIP ini yang meresmikan adalah Bapak Presiden menurut dari berita dari Tribun News ini ya. Coba kita saksikan videonya. Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin menyebut adanya sebuah bandara di wilayah Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali, baik bea cukai maupun imigrasi. Belakangan diketahui, bandara tersebut beroperasi di Kompleks Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara ini ternyata diresmikan oleh Presiden Jokowi kala itu, pada 2018. Karena tidak memiliki perangkat negara dalam bandara, Menhans Djafri menilai keberadaannya membuat rawan kedaulatan ekonomi, seperti negara dalam negara. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, JMI, Islah Bahrawi dalam cuitan di akun X-nya mengungkapkan bandara yang berlabel Private Airport di Morowali ini tempat keluar masuk barang dan tenaga kerja asing, TKA, di sebuah kawasan industri tambang seluas ribuan hektar. Menurut Islah, karena saking bebasnya pada tahun 2024 lalu landasan bandara diperpanjang yang biayanya ditanggung perusahaan Cina. Nah, ini ternyata memang yang meresmikan bandara ini menurut dari Tribun News ini bahwa yang meresmikan itu adalah Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 yang lalu ya. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi kita. Mudah-mudahan negara kita ini aman-aman saja ya. Bahkan belakangan ada klarifikasi dari Wamenhub ya. Karena sebelumnya tersebar bahwa bandara di Morowali Bandara IMIP ini dianggap bandara ilegal yang tidak memiliki izin. Lalu beliau membantah itu semua bahwa Wamenhub ini menyebutkan izin daripada bandara IMIP ini ada. Nah, ini dia videonya. Sama-sama kita saksikan ya. Terdaftar, itu terdaftar. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara ini tidak terdaftar. Berarti otoritasnya hadir di pasal itu? Ada. Nah, saya Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari jet otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Terdaftar, itu terdaftar. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara ini tidak terdaftar. Berarti otoritasnya hadir di pasal itu? Ada. Kemarin kita sudah tempatkan di sana. Dari negara itu responnya gimana dari Kemenhub? Ya, itu tadi ya klarifikasi dari Wamenhub, Wakil Menteri Perhubungan menyebutkan bahwa tidak ada satu bangunan pun dalam bandara IMIP di Morowali itu tidak memiliki izin, semuanya terdaftar di negara kita. Nah, itu jawaban dari beliau ya. Mudah-mudahan ini semua ada penyelesaian dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Semoga negara kita menjadi negara yang aman, baldatun thayyibatun warahmatun ghafur. Jadilah kita rakyat yang cerdas, jadilah kita rakyat yang kritis. Tidak bermaksud kita untuk menjelek-jelekkan negara kita sendiri. Kita hanya ingin negara kita ini menjadi negara yang berdaulat, yang betul-betul berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu yang dijanjikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita dukung itu semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Demikian saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.